Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah, kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Hujan turun sangat lebat. Akos berjalan di bawah payung yang digunakan untuk melindungi diri, supaya tidak terlalu basah oleh air hujan. Dia tengah mencari sang putra yang sejak tadi belum pulang. Ketika meminta izin untuk bermain, lelaki tersebut tertegun ketika melihat sang anak tengah berdiri di halaman rumah tua yang letaknya ada di ujung kampung. Rumah itu terlihat cukup besar, akan tetapi bangunan tersebut sudah sangat tua. Bahkan bisa dibilang hampir termakan oleh waktu. "Kamu sedang apa di sini, Azam? Bapak dan ibu sejak tadi cemas mikirin kamu yang belum pulang-pulang," cercas Akos pada putranya. Suaranya terdengar lumayan keras. Jika tak begitu, maka suaranya akan terhalang oleh gemericik air hujan. "Azam udah izin kalau mau pergi main, Pak," balas Azam, anak kecil yang kisaran usianya baru 8 tahun. "Terus kenapa sekarang mainnya di sini?" tanya Akos menginterogasi, karena baru kali ini Azam bermain di tempat ini. "Ya, Azam main sama teman-teman, Pak. Di sini banyak teman baruku. Ada yang tinggi, ada yang kepalanya botak, terus ada juga yang kulitnya hitam," tutur bocah itu menerangkan. Aku sedikit pucat kala mendengar penjabaran putranya. Pasalnya dia tahu betul tentang tempat ini. Dulu Akos menjadi salah satu pekerja di rumah tua ini. Tepatnya menjadi penjaga kebun belakang. Tetapi semenjak Maman, sang juragan yang Akos hormati, kabur entah kemana, membuat rumah mewah ini dikosongkan hingga sekarang. "Sekarang kita pulang. Kamu bapak larang main ke tempat ini lagi," ajak Akos sembari melarang Azam bermain di rumah tua. "Tapi Pak," "Gak usah mengelak kamu." Pria itu langsung menarik lengan putranya dengan sedikit kasar. Bahkan dia tak peduli dengan rontaan Azam. Rumah itu cukup ditakuti oleh warga, terutama warga yang sering berjaga di jam malam. Konon setiap malam suka terdengar rintihan-rintihan dan tawa mengerikan. Begitu juga dengan Akos. Sebagai orang yang tahu betul tempat itu, selalu memperingatkan anak dan istrinya agar tak melewati rumah tersebut. "Bapak, kenapa bawa aku pulang cepet-cepet?" protes Azam sembari melepaskan tangan Akos ketika keduanya telah tiba di rumah. "Ini sudah hampir maghrib. Kamu mainnya keasikan, bahkan lupa sholat," seru Akos meninggi. Laki-laki itu seperti sudah kehilangan kesabaran. Keberuntungannya dia bisa mengendalikan diri supaya tak ringan tangan. "Ada apa sih, Pak? Pulang-pulang kok marah-marah begini?" ungkap Ningrum, istri Akos. "Ini loh Bu, anakmu masa main di rumah tua ujung kampung, sendirian pula. Mana lagi hujan begini, ya bapak paksa suruh pulang. Azam malah ngelawan kayak gini," terang Akos menjelaskan. "Ya ampun nak, ayo masuk kamar, ganti bajumu dulu, nanti masuk angin." "Enggak, Azam mau main Bu," rengeknya. Bocah kecil itu menghentakkan kaki ke papan yang menjadi lantai rumah mereka. "Kalau melawan, bapak hukum kamu." "Bapak jahat," isak Azam. Pria kecil itu langsung berlalu menuju kamarnya dengan rasa kesal dan kecewa terhadap sang ayah. "Bapak, kenapa juga bicaranya begitu ke Azam?" ujar Ningrum merasa sedikit kecewa. "Biar saja, supaya dia kapok Bu. Lagian kenapa pula dia main di sana? Bapak sudah memberitahunya berulang kali. Hari ini Azam ngeyel main di sana.
kalau bapak tadi nggak susulin, nggak pulang dia. Tutur Akos sembari duduk di kursi berbahan kayu. Memangnya dia main di mana, Pak? Rumah kosong, ujung kampung. Mendengar jawaban Akos, Ningrum sedikit pucat. Kenapa bisa main di sana? Ya mana bapak tahu, Bu? Katanya sih ada 3 temannya. Padahal bapak nggak lihat siapa-siapa di sana. Ucap Akos, dia langsung menyeruput kembali kopinya yang tadi sempat ditinggalkan. Bapak kalau mau ingatkan Azam pelan-pelan, dia itu anaknya kepoan. Pasti dia pergi untuk mencari tahu alasan kenapa bapak larang dia main ke sana. Kata Ningrum sembari memindahkan channel televisi. Ya juga ya Bu, apa bapak terlalu berlebihan pada Azam? Menurut ibu tidak Pak, Azam kan lagi aktif-aktifnya. Jadi kitanya yang harus hati-hati. Ibu jadi curiga. Yang dimaksud Azam itu yang selalu bapak ceritakan itu. Papar Ningrum, Akos dan istrinya saling melihat dalam kecemasan. Selepas azan maghrib, Azam kembali berpamitan pada orang tuanya untuk pergi mengaji. Anak kecil itu masih terlihat marah karena dimarahi sang ayah. Wajah tampaknya masih menampakkan raut kecewa. Habis ngaji langsung pulang ya nak? Pesan sang ibu. Iya. Azam menjawab dengan datar, tidak seperti biasanya. Padahal dia anak yang begitu periang. Mendengar jawaban putranya, Ningrum hanya tersenyum, sembari melihat kepergian bocah kecil tersebut. Nanti bapak jemput dia, bapak takut Azam pergi ke rumah itu lagi. Ya sudah Pak, kalau dia ke sana lagi jangan dibentak-bentak, bapak harus bujuk. Soalnya anak kecil kalau dikasarin malah suka penasaran jadinya Pak. Lagian kenapa sih bapak larang kita ke sana? Papar Ningrum penasaran. Sejak menikah dengan Akos, Ningrum sudah diingatkan supaya tidak ke sana. Katanya demi kebaikan mereka. Akos pernah bercerita tentang rumah kosong tersebut, namun tidak semua diceritakan oleh sang suami. Tempatnya menyeramkan, Bu. Semenyeramkan apa sih tempatnya, Pak? Memang Bapak pernah lihat langsung ada penampakan di sana? Tanya Ningrum seakan-akan berharap suaminya bercerita dengan lengkap kali ini. Wanita itu bukan tak tahu, hanya saja ingin mendengar secara langsung penjabaran dari Akos. Jika dari obrolan ibu-ibu kampung itu, Ningrum memang mendengar sering ada penampakan. Hanya saja Akos tak pernah bercerita tentang itu. Lelaki tersebut hanya mengingatkan jangan ke sana, beralasan rumah yang sudah tak berpenghuni. Sudahlah Bu, jangan banyak bertanya. Ya sudahlah, terserah Bapak saja. Mari kita sholat berjamaah Bu. Ningrum mengangguk saja. 2 insan ini melangkah menuju kamar. Akan tetapi, baru 2 langkah, pintu rumah terbuka lebar dengan tiba-tiba. Padahal tadi sudah ditutup rapat. Pak, panggil Ningrum, bulu kuduknya merinding. Dia bahkan langsung menggenggam pergelangan suaminya. Akos. Sebuah suara panggilan terdengar begitu jelas dari luar. Sementara di luar sudah gelap gulita dan tidak ada siapa-siapa. Siapa di sana? Tanya aku setengah terbata. Ibu takut Pak. Ibu baca doa saja. Bapak mau lihat ada siapa di luar. Lelaki itu berjalan perlahan, mulutnya terus bergumam, melantunkan doa-doa yang dia bisa. Terlihat olehnya dari dekat pohon mangga di seberang rumahnya, ada sesosok tinggi dengan 2 sinar seperti cahaya. Masih ingat padaku, Akos? Suara itu terdengar menggema. Akos langsung kembali masuk ke dalam, menutup pintu dan menguncinya. Kejadian semalam membuat Akos merasa takut dengan apa yang dilihatnya. Setelah sekian lama, ia kembali melihat sosok itu. Sosok yang sejak dulu tak pernah keluar dari tempatnya. Entah kenapa dengan semalam, sosok tinggi itu berkeliaran, bahkan sudah tiba ke rumahnya. Pulang sekolah nanti langsung pulang ya, Azam.
pesan Ningrum pada Azam. Iya. Bocah itu membalas dengan datar. Awas kalau kamu main ke sana lagi, ungkap Akos mengancam. Iya, aku inget pak. Nggak usah diingetin terus, bosan dengernya, ucap Azam setengah merajuk. Mendengar perkataan putranya, Akos langsung melotot. Ia paling tak suka ketika dibantah atau dilawan setiap perkataannya. Pak, tak usah berlebihan begitu, pelan-pelan saja, ingatkan Azamnya. Seloroh Ningrum, ia pun sedikit takut dengan sikap Akos sekarang. Sedikit lebih emosional semenjak kejadian itu. Nggak usah dibelain anakmu terus, Bu. Dia sudah berbuat salah, ya wajar Bapak ingatkan supaya tak mengulangi kesalahannya lagi. Bapak ini kenapa sih larang-larang aku main ke sana? Di sana itu banyak teman Azam. Mereka mengajariku banyak hal. Serunya seakan tak suka mendengar ucapan sang ayah. Azam, tidak baik bicara begitu sama Bapak, nak. Ayo minta maaf sekarang. Tita Ningrum penuh kelembutan. Bapak sama ibu sama saja. Azam berdecak dengan kesal. Kakinya bahkan dihentakkan ke papan yang menjadi lantai rumah mereka. Akos menarik nafas, mencoba untuk bersikap tenang supaya tak kehilangan kendali. Juga supaya Azam tak salah mengartikan akan sikap sang ayah yang selalu melarang. Akos melakukan itu hanya untuk melindunginya saja. Ini udah siang, Azam pergi sekolah aja ya, nanti keburu kesiangan, imbu Ningrum pelan-pelan. Lelaki 8 tahun itu tak menjawab, bibirnya terlihat cemberut, bahkan ia tak sampai bersalaman pada orang tuanya. Ia langsung berlalu begitu saja. Akos yang melihat perubahan dalam diri Azam jadi merasa sangat takut. Takut jika yang terjadi sekarang ada hubungannya dengan 3 orang yang dijelaskan oleh Azam. Semalam suami saya kebagian jaga malam. Dia keliling kampung. Pas lewat depan rumah tua yang di ujung jalan sana, katanya itu ada suara tawa yang mengerikan. Ucap wanita yang tengah memilih sayuran segar di tukang sayur keliling. Masa sih, Bu? Ningrum yang tengah berbelanja hanya ikut menyimak. Mungkin dengan begini, rasa penasarannya selama ini bisa sirna perlahan-lahan. Bu Ningrum pasti tahu kan perkara suara-suara misterius di rumah itu. Pasalnya ibu istrinya Pak Akos. Dia itu dulunya bekerja di rumah juragan Maman. Pasti tahu sesuatu. Tutur Bu RT. Enggak, saya enggak tahu apa-apa, Bu. Halah, jangan bohong begitu, Bu. Warga sini udah pada tahu kalau suamimu pekerjanya juragan Maman. Bukan hanya pekerjanya sih, tapi bisa dibilang tangan kanannya. Seloroh Bu RT sewot. Ningrum tak menjawab. Pasalnya, ia memang tak tahu apa-apa. Selama menikah, Akos tak banyak cerita. Saya duluan ya, Bu. Pamit Ningrum, ia merasa malas berada di antara mereka yang sering bergosip. Bilang saja kalau takut ketahuan. Atau kalian juga yang pelihara suara-suara aneh itu. Ibu yang memilih sayur tadi mencibir. Bahkan suaranya sedikit dibesarkan. Mungkin sengaja supaya Ningrum bisa mendengarnya. Hari menjelang sore, Akos telah kembali dari tempatnya bekerja. Semenjak berhenti jadi pekerja juragan Maman, Akos memilih menjadi tukang bangunan. Upahnya tak seberapa, tetapi cukup untuk menopang biaya hidup keluarga kecilnya. Azam, coba jelaskan pada ibu, kenapa kamu bisa main di halaman rumah tua itu? Tanya Ningrum menginterogasi. Sebelumnya ia sudah membicarakan masalah ini dengan Akos. Mereka ingin tahu alasan Azam bisa bermain di sana, seorang diri pula. Waktu itu Azam lagi main petak umpet, Bu. Azam kebagian mencari teman-teman. Setelah hitungan selesai, aku langsung mencari mereka. Jelas Azam, takut-takut ia bicara. Pasalnya sang ayah terus menatapnya. Lalu Azam tak menemukan mereka sembunyi di mana, Bu. Pas sampai di dekat rumah tua, Azam mendengar suara teriakan minta tolong. Aku kira itu mereka, jadi langsung saja melihatnya ke sana. Ternyata nggak ada siapa-siapa.
Terus yang Azam bilang, 3 teman kamu itu siapa? Ini Akos yang bicara, mulai penasaran. Nah, itu bukan teman-teman Azam biasa, Pak. Penampilan mereka tuh aneh-aneh. Masa ada yang sekujur tubuhnya hitam, cuma giginya yang putih. Dia seusia Azam. Terus ada yang botak, kalau dia nggak pakai baju. Azam terus bercerita apa yang dia lihat di rumah itu. Ningrum bergidik ngeri mendengarnya. Sedang Akos bersikap biasa. Bukan tak takut, ia hanya sedikit bingung saja dengan penglihatan putranya. Pasalnya 2 sosok yang dilihat Azam pernah pula dilihat Akos di masa lalu. Azam main di halaman aja kan? Selidik Akos. Enggak, Pak. Aku masuk ke dalam rumah itu juga. Berantakan tapi bagus. Banyak foto dan lukisan. Cerocos Azam sembari bermain robot. Mendengar ucapan Azam, Akos mengernyit. Pasalnya, selama yang ia tahu, rumah itu terkunci rapat. Lalu bagaimana Azam bisa masuk ke dalam sana? Kalau yang tinggi itu siapa? Azam gak tahu, Pak. Sepertinya teman si hitam sama si botak. Dia tuh tinggi banget, bapak aja kalah tingginya. Kali ini Akos menghela nafas panjang. Sosok tinggi yang dijelaskan putranya sama dengan sosok yang dilihatnya kemarin malam. Besok jangan main ke sana lagi ya, Nak. Di sana sangat berbahaya. Pesan Akos mengingatkan. Bahaya apa, Pak? Di sana tuh menyenangkan. Azam suka sekali. Bocah itu belum tahu apa-apa. Saat diperingati pun tak mau mengerti juga. Akos memandang Ningrum. Ingin sekali ia bicara yang sejujurnya. Namun ia sangat takut jika sang istri tak mau menerima kenyataan yang dijelaskan. Lelaki itu langsung meninggalkan istri dan putranya. Ia masuk ke kamar, mengambil sesuatu yang selama ini tak pernah diperlihatkan pada Ningrum. Azam, kita main yuk. Suara angin sedikit bising malam itu, ditambah suara-suara parau memanggil Azam yang tengah tertidur pulas di kamarnya. Rasa dingin begitu menyeruak. Azam mengeliat ketika mendengar suara yang memanggil namanya. Matanya terbuka, tapi tak melihat siapa-siapa di sana. Dalam keadaan mengantuk, ia menarik selimut yang sejak tadi tak dikenakannya. Azam, kita main yuk. Seketika, Azam berteriak. Bapak, Ibu, Azam takut. Bocah itu berteriak saat melihat sosok berkepala botak tidur di sampingnya. Sosok itu tampak melotot. Alhamdulillah, putramu tidak apa-apa, Kos. Dia hanya ketempelan saja. Saya sudah membacakan doa. Semoga semua kembali baik-baik saja. Jelas seorang ustadz pada Akos dan Ningrum setelah barusan ia mengobati Azam. Sejak teriakan semalam, Azam langsung demam tinggi. Bocah kecil tersebut langsung menceritakan pada orang tuanya apa yang dialaminya. Syukurlah jika begitu, Pak Ustadz. Kami berdua hampir saja kehilangan Azam. Semalam saat kami mendengar teriakannya, langsung melihat apa yang terjadi. Ternyata Azam tengah kejang. Untung saja istriku sigap membaca ayat-ayat Al-Quran, sehingga kejangnya berhenti. Terang Akos menjabarkan kejadian semalam. Tapi kami semalam tidak melihat apa-apa di kamar Akos, ucap Ningrum. Saat Azam berteriak, dia langsung pergi. Itu sebabnya kalian tidak melihat apa-apa. Jelas, Pak Ustadz. Sekarang kami harus berbuat apa, Pak Ustadz? Tanya Ningrum. Wanita itu terlihat begitu ketakutan. Perbanyaklah beristighfar, berdoa, dan mengaji di setiap malamnya, supaya dia tidak kembali mengganggu keluarga kalian. Pagi tadi Akos langsung memanggil Pak Ustadz karena ia begitu yakin jika Azam diganggu makhluk tak kasat mata. Ternyata benar saja dugaannya. Terima kasih sudah membantu kami, Pak Ustadz. Sama-sama, kalau begitu saya pamit dulu. Banyak yang masih menunggu saya. Silakan, mari saya antar, Pak. Ustadz itu mengangguk, kemudian berlalu diantar Akos dengan menaiki sepeda motor. Sementara Ningrum langsung kembali ke kamar Azam untuk melihat keadaannya. Kabar Azam yang ketempelan sudah terdengar ke seluruh penjuru kampung.
Banyak warga yang melihat Azam, dan ada juga yang malah menggosipkan keluarga Akos. Mereka mengira kejadian ini ada sangkut pautnya dengan kejadian-kejadian di rumah tua itu. Terlihat Bu RT dan warga lain bergosip di dekat posyandu, tak jauh dari kediaman Ningrum. Paling Azam ketempelan sama makhluk peliharaannya bapaknya, seloroh wanita berbaju merah. Bisa jadi tuh, terus si Akos sengaja menempatkan peliharaannya itu di rumah juragan Maman, supaya nggak kelihatan banget lah dia pelihara yang begituan. Tuduh Bu RT sengaja memanas-manasi warga. Pasalnya ia masih punya rasa dendam pada Akos. Dulu lelaki itu lebih memilih Ningrum dibandingkan dirinya. Betul Bu, bisa jadi emang begitu kenyataannya. Gak mungkin kan si Azam tiba-tiba ketempelan. Aduh ibu-ibu, ini masih pagi sudah bergosip. Jika yang kalian bicarakan ternyata salah bagaimana? Tanya Nana, tetangga dekat Ningrum. Halah, paling kamu hanya ingin menutupi kebenarannya kan? Istighfar Bu, di sini ibu adalah RT. Kok ya tega menggosipkan warganya? Kalau saya jadi ibu, sudah pasti malu Bu. Harusnya Bu RT itu mengayomi warga, bukan malah begini. Terang Nana menyayangkan sikap rukun tetangga itu. Munafik kamu Bu Nana, seru si baju merah. Terserah kalian, saya nggak mau ikut-ikutan. Ungkap Nana, ia langsung menggendong sang anak yang tengah bermain dengan anak-anak mereka. Selepas maghrib, Akos berniat untuk pergi ke rumah kosong ujung kampung. Dia begitu penasaran dengan penuturan sang putra. Pasalnya bocah itu mengatakan jika ia masuk ke dalam. Padahal Akos tahu betul rumah tersebut terkunci dengan rapat. Bahkan kunci rumah itu ada padanya. Selama ini Akos diamanatkan oleh istri juragan Maman untuk menyimpan kunci rumah dengan baik. Bahkan Akos tak diizinkan untuk masuk ke rumah itu sebelum juragan Maman kembali. Dari semenjak kepergiannya, tidak ada yang tahu tentang kabar juragan itu. Entah sudah meninggal atau mungkin masih hidup. Semenjak kepergian juragan Maman, Kenah, istri juragan Maman, langsung meninggalkan kampung itu. Ia memilih kembali ke kampung halamannya di Jawa Timur beserta 2 anaknya. Sorot senter sedikit membantu penglihatan Akos. Ia terus berjalan menyusuri kampung. Penuh kehati-hatian, ia berjalan. Takut jika warga lain mengetahuinya. Semua orang bisa menuduhnya yang tidak-tidak. Ketika sampai di halaman rumah, Akos menghela nafas. Ia sendiri merasa takut, tetapi mencoba untuk memberanikan diri demi melihat kenyataan dari perkataan Azam. Benarkah putranya masuk ke dalam, sementara rumahnya terkunci rapat? Juragan, pulanglah. Mereka mulai menggangguku. Gumam Akos, kini ia berada di teras rumah tua itu. Bulu kuduknya sedikit merinding. Akos bukan tak takut, hanya mencoba untuk tak takut saja. Ketakutannya mengalahkan rasa ingin tahunya. Tangan Akos mulai memegang gagang pintu, mencoba untuk membukanya. Siapa tahu yang dikatakan Azam benar, pintunya tak terkunci. Akan tetapi pintu itu masih terkunci rapat. Rasa takut kembali ia rasa. Meski dulu Akos bekerja di rumah ini, tapi tetap saja ia ketakutan. Apalagi rumahnya lama tak berpenghuni. Akos celingukan, memastikan tak ada siapapun yang mengikuti. Akos memasukkan kunci, dan pintu pun langsung terbuka. Lelaki tersebut sedikit terbatuk kala mencium bau tak sedap, bau debu yang sudah lama tak dibersihkan. Kakinya berjalan dengan pelan, tangannya gemetaran. Rumah itu gelap sekali, sepertinya lampunya sudah mati. Suara ketokan terdengar dari langit-langit rumah. Akos langsung mencari sumber suara dengan bantuan senter di tangannya. Akos. Terdengar suara tawa anak kecil. Akos menoleh ke samping, mencari sumber suara. Ia mulai berjalan masuk ke rumah. Keadaannya masih sama seperti terakhir dia keluar dari rumah itu. Kursi, lemari, dan hiasan dinding masih sama di tempatnya.
Tak ada yang berubah, semua hanya berdebu saja. Di sini Akos. Sebuah suara membuat Akos menoleh ke belakang. Keringatnya mulai bercucuran. Ketika tangan kirinya terasa dingin dan seperti ada yang memegangnya. Kau tidak rindu padaku ya? Makhluk yang tanpa baju itu memandang Akos. Mata hitamnya tampak seram. Akos menelan saliva, kakinya begitu gemetar. Lepas! Akos menepis tangan kecil itu. Temani aku di sini seperti dulu, Akos. Makhluk itu kini tiba-tiba berada di punggung Akos. Lelaki itu menjerit, bibirnya langsung membacakan doa, berharap makhluk kecil berkepala botak itu segera pergi. Kau kembali, Akos. Suara serak terdengar oleh Akos. Terlihatlah makhluk tinggi. Dengan sorot mata begitu tajam dan bersinar. Ia berada tak jauh dari hadapan Akos. Di mana juraganmu, Akos? Bawa dia kembali. Seru makhluk berbadan tinggi itu. Aku tidak tahu dia di mana. Balas Akos dengan ketakutan. Bohong. Makhluk itu melayangkan tangannya ke wajah Akos, membuat pipi itu mengeluarkan darah karena cakaran kukunya. Kau menyerangku, desis Akos kesakitan. Itu akibatnya jika tidak menepati janji. Makhluk itu berseru, matanya yang tadi bersinar kini berubah jadi cerah. Terlihat jika dirinya tengah marah. Aku mau tumbal. Sudah bertahun-tahun aku tak makan tumbal yang kau persembahkan, Akos. Makhluk itu kini mencekik Akos, membuat lelaki tersebut kesulitan bernafas. Lepaskan aku, Gendruwo. Ampuni aku. Akos terlihat terengah-engah. Senter yang dia gunakan sudah terlepas dari tangannya. Ruangan itu kian gelap, hanya mata makhluk itu yang terlihat. Akos terus mengerang, kesakitan. Matahari sudah menyongsong tinggi. Akos membuka matanya dengan perlahan. Ia melihat ke sekitar, merasa asing dengan tempatnya berada sekarang. Pasalnya dengan jelas semalam ia masuk ke rumah tua tersebut. Namun entah kenapa sekarang dia berada di teras rumah juragan Maman, menyandar di tiang rumah. Kenapa bisa ada di sini? Desisnya. Lelaki itu mencoba untuk bangkit dengan pelan karena kepalanya sedikit pusing. Matanya mengerjap, mengingat kejadian semalam yang bertemu dengan dua makhluk halus menyeramkan. Langkahnya sedikit lunglai. Ia berjalan ke arah pintu, mencoba membukanya, tapi pintu itu terkunci sangat rapat. Akos menggelengkan kepala, merasa aneh dengan semua ini. Padahal jelas semalam dia masuk dan tak merasa keluar rumah. Namun entah kenapa dia sekarang bisa ada di luar. Tangannya spontan merogoh saku baju kemeja. Merasa ada yang berat di sana. Setelah diperiksa, rupanya kunci rumah juragan Maman. Membuat Akos benar-benar merasa bingung dan linglung. Ya Allah, Bapak, dari mana aja kok baru pulang sekarang? Semalam Ibu dan Azam cemas mikirin Bapak yang gak pulang. Cerca Ningrum ketika ia melihat suaminya baru pulang. Ada urusan, Bu. Urusan apa? Semalam bukannya jadwal Bapak ronda juga. Terus ada urusan apa, Pak? Tanya Ningrum. Ia langsung menghentikan aktivitas menjemur baju. Ia langsung mengikuti Akos yang masuk ke rumah. Gak usah banyak tanya, Bu. Bapak pusing. Lebih baik buatkan aku kopi atau teh hangat. Tita Akos. Ia memijit-mijit pangkal hidungnya. Kejadian semalam membuatnya tak karuan. Ibu kan cemas mikirin Bapak, makanya bertanya biar kecemasan Ibu hilang. Bapak malah gak jawab. Seloro Ningrum dengan menarik nafas dalam. Ia langsung bergegas ke dapur, tak mau bertanya lagi. Takut jika ayah Azam itu malah emosi karena keingintahuannya. Bapak, seru Azam yang baru keluar dari kamar. Bocah itu baru saja bangun dari tidurnya. Akos langsung menoleh ke sumber suara.
dilihatnya sang putra dengan tatapan datar. Kejadian di rumah juragan membuat Akos benar-benar bingung. "Bapak kenapa melamun?" tanya Azam yang kini mendekati sang ayah. "Enggak apa-apa, Zam. Semalam bapak pergi kemana? Kenapa enggak pulang ke rumah?" tanya Azam lagi. Bocah itu terlihat mengucek mata. Akos tak menjawab, dia malah beranjak dari duduknya. Hendak berjalan ke kamar, rasanya ia ingin sekali untuk rebahan diri. Merasa lelah dengan kejadian semalam. "Bapak, teman baru Azam kok bisa ada di punggung bapak?" tanya Azam mengikuti sang ayah. Ia melihat sosok yang botak berada di pinggang ayahnya. Makhluk itu berpegangan dengan sangat kuat. "Bapak enggak gendong siapa-siapa, Zam?" Memang benar, ia tak menggendong siapa-siapa. Tapi sejak pulang dari rumah juragan, punggungnya terasa panas memang. "Azam enggak bohong, Pak. Dia yang waktu itu buat aku teriak malam-malam," ucap bocah itu kekeh. Aku hanya menggelengkan kepala, tak menanggapi lagi ucapan sang anak. Rasa lelah seakan menguasai dirinya sekarang. "Bapak aneh," celoteh Azam. Bocah itu langsung berlalu keluar rumah, ingin melepaskan ayam peliharaannya. Aku langsung merebahkan diri ke ranjang. Ucapan Azam barusan sedikit membuatnya merinding. Mungkin saja yang dikatakan itu benar, namun ia tak bisa melihatnya. "Au!" Lelaki itu sedikit meringis ketika merasa ada yang perih di bagian pipi. Cepat ia bangkit dan langsung berkaca, memastikan ada luka apa di pipinya. "Pak, pipinya kenapa?" tanya Ningrum. "Cakar kucing semalam." "Kucing? Emang bapak habis ngapain sampai dicakar begitu?" tanya Ningrum lagi. Ia langsung sigap melihat luka di pipi sang suami. "Gak usah nanya-nanya terus bisa kan, Bu?" seru Akos. Ia menepis tangan Ningrum yang hampir menyentuh pipinya. "Bapak kok jadi marah-marah seperti ini sama ibu? Padahal cuma nanya doang. Apa itu hal yang salah?" Akos tak menjawab, wajahnya tampak begitu kesal. Sudah merasa sial karena kejadian semalam. Sekarang sang istri banyak bertanya. Lalu ucapan Azam membuatnya semakin uring-uringan. Jam sudah menunjukkan pukul 22. Akos masih terjaga di depan TV. Tak ada rasa ngantuk dalam diri lelaki itu. Pikirannya masih melayang pada ucapan makhluk tinggi di rumah juragan. Ia merasa bingung, yang terjadi hanyalah mimpi atau bahkan kenyataan. "Dia mulai menyusahkan aku dan mengusik kehidupan putraku," gumamnya. Ia meneguk kopi hitam hingga tandas. Dirasa memikirkan itu semua tak ada gunanya. Akos beranjak ke kamar mandi. Ia ingin mengambil wudhu, setelahnya tidur, berharap jika 3 makhluk menakutkan itu tak mengganggunya lagi. Karena memang makhluk halus itu hanya bagian dari masa lalunya. Baru saja Akos hampir terpejam, tetapi ia malah mendengar suara ketukan di pintu. Kali ini suaranya bukan dari pintu depan, tapi di pintu dapur yang berhadapan langsung dengan perkebunan warga. "Bu, ada yang ngetuk pintu. Coba ibu yang buka, bapak lelah sekali." Ningrum diam saja, pura-pura terlelap meski tersadar jika sang suami menggoyang-goyangkan lengannya. Ia merasa kecewa akan sikap Akos tadi saat pulang. "Kamu itu tidur apa pingsan sih, Bu?" gerutu Akos. Ia terpaksa beranjak dari ranjang karena pintu terus saja diketuk, membuatnya penasaran dan terganggu. "Sebentar." Ia membenarkan sarung yang ada di pinggangnya. Pelan sekali ia menuju dapur. Ada rasa takut juga yang membuatnya merinding. "Siapa yang bertamu malam-malam begini?" ucap Akos seraya membuka pintu. Dan Akos menahan salivah melihat siapa yang ada di depannya. 3 makhluk menyeramkan kini berada di sana. Makhluk bertubuh tinggi itu tersenyum dengan sorot mata yang memerah. Keringat dingin langsung bercucuran dari keningnya. Kalian mau apa kemari?" "Mau bermain denganmu dan Azam," jawab si tinggi dengan tawa yang menggema.
Sedang yang hitam dan botak langsung menghilang dari hadapan Akos. Mungkin mereka ingin menemui Azam. "Bapak!" Tiba-tiba terdengar teriakan Azam yang sangat kencang dari kamarnya. Jangan sakiti anakku," ujar Akos hendak berjalan. Akan tetapi kakinya tiba-tiba berubah kaku. "Berikan kami tumbal. Jika tidak, Azamlah yang akan jadi korban," ancam makhluk tinggi besar itu. Baik, aku akan siapkan." Tawa genderuwo begitu menggema. Terlihatlah dua makhluk lainnya datang membawa Azam yang tak sadarkan diri. Kemudian 3 makhluk itu hilang seketika. Azam dibiarkan berbaring di depan Akos dengan luka memar di tangannya. "Assalamualaikum." Seorang wanita berambut sebahu berdiri di halaman rumah Akos. Di sisinya ada seorang laki-laki, mungkin suaminya. Ia juga menggendong seorang bayi, mungkin usia sang bayi baru 4 bulan. "Waalaikumsalam, cari siapa ya, Neng?" "Apa betul ini rumahnya Kang Akos? Saya Santi, anak dari juragan Maman." Terangnya si wanita. Rupanya ia anak pertama dari juragan Maman. "Oh, cari suami saya. Mari, beliau ada di dalam. Silakan masuk." Santi dan sang suami tersenyum, lantas mengikuti Ningrum di belakangnya. "Silakan duduk, Neng. Saya panggilkan suami saya dulu." Ningrum pergi memanggil suaminya di kamar. Lelaki itu sedikit tidak enak badan. Sepertinya ia mulai ketakutan karena sering dikunjungi 3 makhluk itu. "Ada tamu." Akos langsung bangkit dari tidurnya dan langsung menemui tamu yang dibicarakan sang istri. "Santi?" Akos terkejut, merasa tak percaya. Ia masih tahu betul wajah-wajah anak sang juragan. Wajah pria itu langsung berbinar, menyalami Santi dan sang suami. "Ya Allah, bertahun-tahun kamu pergi. Akhirnya kembali lagi ke tanah kelahiran," ucap Akos dengan terharu. Matanya hampir basah, tak kuasa menahan kebahagiaan. "Iya Kang, maaf kami baru kembali. Ini Fauzan suamiku dan yang aku gendong anak Santi, Ayu namanya." "Masya Allah nak, bagaimana kalian selama di Jawa?" Ningrum pergi ke dapur untuk menyajikan minuman dan mengambil cemilan. "Alhamdulillah mereka baik Kang. Santi juga gak nyangka ternyata Akang udah berkeluarga," balas Santi. Ia merasa pangkling dengan suasana kampung kelahirannya dan juga dengan Kang Akos. Dulu Santi memang selalu dijaga oleh penjaga kebun ayahnya. "Rencananya kami mau menetap di sini Kang. Mama menyuruh kami untuk tinggal di rumah. Akang masih pegang kuncinya kan?" "Minumannya Neng." Ningrum meletakkan 3 gelas teh manis hangat dan cemilan kue kering buatannya. "Terima kasih teh," balas Santi ramah. Kuncinya masih ada sama Akang. Tapi apa kalian yakin mau tinggal di sini?" tanya Akos menyelidik. Ia merasakan kecemasan kala mendengar mereka mau menempati rumah yang telah lama kosong. "Yakin Kang, kenapa memangnya?" "Rumahnya kan udah lama, jadi mungkin banyak yang perlu direnovasi." "Kami sudah pikirkan itu Kang." Baiklah, Akang ambilkan dulu kunci rumahnya," balas Akos. Ia langsung masuk ke kamar. Sedang Ningrum duduk di sana menemani Santi dan Fauzan, bahkan sempat mengobrol juga tentang bagaimana mereka kembali ke kampung halaman. Akos dulu sempat bercerita tentang anak-anak juragan Maman dan istrinya. Ningrum diperintahkan Akos untuk bantu-bantu Santi membereskan rumah sang juragan. Sementara dirinya memilih tidak ikut. Ia masih tak enak badan dan sedikit trauma. Azam diam-diam ikut bersama Ningrum dengan berdalil pada Akos akan pergi bermain bersama temannya. "Bu, jangan bilangin bapak ya kalau Azam ikut ke sini." "Iya, tapi kamu jangan nakal, harus nurut apa kata ibu," balas Ningrum dengan sedikit penekanan. Ia sedikit merinding kala mengingat kembali 3 makhluk yang diceritakan Azam waktu itu. "Rumahnya kotor dan berantakan sekali ya," kata Fauzan, celingukan. Tangannya mengibas-ngibas ke udara, berharap debu yang mengganggu penciumannya hilang.
Rumah tua itu kembali dibuka setelah tempo hari dibuka oleh Akos secara diam-diam. "Teh, pernah ke rumah nggak selama nikah sama Kang Akos?" tanya Santi. "Belum pernah, Neng. Paling dia cerita soal kalian aja. Katanya keluarga kalian itu baik banget." Jawab peningkrum tersenyum. Ia langsung membuka tirai-tirai, membiarkan cahaya masuk ke rumah. Azam terlihat senang. Ia berjalan ke sana kemari, mengikuti Fauzan yang melihat sekeliling rumah. Santi mengajak Ningrum untuk beranjak ke lantai atas. Rumah tua itu memiliki 2 lantai dengan 5 kamar tidur. 2 kamar mandi, dapur, ruang tamu, dan ruang televisi. Di bagian belakang, tepatnya bersebelahan dengan dapur, ada sebuah gazebo untuk tempat santai. "Teh, kita rapikan kamar mama dulu ya. Aku mau menidurkan Ayu di sana, biar kita bisa cepat beres-beresnya." Ningrum mengangguk saja, mengiyakan apa kata Santi. Karena Akos pun mengingatkan jika harus menurut saja, dan jangan banyak bertanya mengenai rumah juragan Maman. "Om Fauzan, aku pernah main loh ke sini." "Wah, kapan?" "Waktu itu aku lagi main sama teman-teman. Ada yang teriak minta tolong dari rumah ini. Ya udah aku langsung samperin." Ia duduk di gazebo halaman belakang dekat dapur bersama Fauzan. Keduanya terlihat akrab meski baru kenal. Dan mereka juga tengah menikmati cemilan yang dibeli Fauzan saat di perjalanan menuju kampung halaman istrinya. Terus, matanya diedarkan ke sekeliling. Terlihat beberapa lukisan yang menurutnya menyeramkan. Seperti kening yang berdarah-darah. Fauzan sedikit bergidik ngeri melihatnya. Sedang Azam biasa saja. Sepertinya bocah itu tak melihat apa yang dilihat oleh Fauzan. "Ada 3 orang di sini, kayaknya sih laki-laki semua. 1 dewasa, 2 lagi seperti anak-anak." "Oh, terus main apa kalian?" "Main lari-lari dan petak umpet. Setelah itu bapak datang, lalu paksa Azam pulang." "Terus mereka nggak pulang?" "Enggak dong Om, mereka tinggalnya di sini setiap hari. Keren-keren deh, masa mereka bisa masuk ruangan lewat dinding, tembus gitu loh Om." Mendengar penjabaran bocah itu, Fauzan langsung mengajak Azam masuk ke ruang tengah. Ia merasa ngeri sendiri dengan penjabaran Azam. Keduanya menemui Ningrum dan Santi. Akan tetapi, Fauzan melihat sosok anak kecil tanpa pakaian dengan tanda hitam di bagian matanya. Ia tahu makhluk apa itu. Keringat dingin langsung bercucuran. "Kita ketemu lagi," sorak Azam mendekat ke arah makhluk yang dilihat Fauzan. "Zam, kamu mau apa?" tanya Fauzan setengah terbata. "Kenalin Om, ini teman Azam yang diceritain tadi." "Azam, masa kamu berteman sama hantu sih?" seru Fauzan tak percaya. Bahkan ia langsung berlalu lebih dulu. Mana makhluk itu bawa makanan mentah yang menjijikan. "Om, tunggu Om," ucap Azam mengejar Fauzan. Makhluk itu tersenyum, lantas muncullah 2 makhluk lainnya yang membawa makanan serupa. Sepertinya mereka baru saja mendapatkan santapan lezat. Malam telah tiba, Santi dan Fauzan sudah terlelap. Rumah itu baru rapi di ruangan tertentu saja. Lampu di sana pun menyala sebagian. Sebagian lagi rusak, besok rencananya baru akan dibenarkan. Seperti kamar yang mereka tempati sekarang, lampunya tidak menyala. Mereka menggunakan lilin dan lampu senter sebagai penerang. "Mas Fauzan, tolong gantiin popok Ayu dong, dia nangis ini." Santi menggoyang lengan suaminya yang tengah tertidur di sebelah kiri putrinya. "Kamu aja San, aku ngantuk banget nih." Elak Fauzan, lelaki itu malah membalikkan posisi tidurnya, miring membelakangi Ayu. "Ish mas, bentar doang. Aku juga lelah habis beres-beres," ucap Santi yang kini juga memunggungi sang putri. Bayi mungil itu menangis, merasa ada yang membuatnya tak nyaman. Santi dan Fauzan tak mau mengganti popoknya. Rasa kantuk dan lelah terlanjur menguasai mereka. Hingga tak sadar, tubuh mungil itu melayang ke udara.
diangkat oleh seseorang dengan tangan yang panjang, membuat tangis Ayu kencang dan seketika terhenti. Tubuh mungil Ayu tergeletak di lantai dekat pintu kamar. Matanya kosong menatap ke atas langit-langit kamar. Jemarinya dimasukkan ke mulut, ia tak menangis, sehingga menjadikan ayah ibunya tidur dengan sangat lelap hingga pagi tiba. Astagfirullahalazim. Santi sedikit berteriak ketika melihat putrinya berada di dekat pintu. Ia turun dengan tergesa dan langsung menggendong bayi malang itu. Sementara Fauzan baru terbangun saat mendengar teriakan sang istri. Kenapa bisa ada di depan pintu? Mana aku tahu, Mas. Kan semalam aku menyuruh kamu untuk gantiin popok Ayu. Jawab Santi dengan sedikit terisak. Ia menangis ketika melihat putrinya di lantai. Semalam Ayu diam, makanya aku gak jadi gantiin popok dia, San. Elak Fauzan membela diri. Lelaki itu tak mau jika disalahkan istrinya. Gara-gara kamu nih, Mas, Ayu jadi kayak gini, matanya terus menatap ke atas. Kamu kan ibunya, harusnya lebih peka dong kalau anak nangis. Bisa kamu ganti dulu popoknya, setelah itu tidur lagi. Timpal Fauzan. Ia berusaha membela, bahkan terkesan menyalahkan istrinya. Aku tuh ngantuk, capek setelah seharian beres-beres rumah, Mas. Kamu sih enak hanya main game mulu sama Azam. Halah, suruh siapa kita pindah ke rumah berhantu ini, San? Ini semua pasti kerjaannya makhluk yang diceritakan sama Azam. Cerocos Fauzan. Lelaki itu langsung beranjak dari ranjang. Tak mau terus disalahkan. Ia merasa pusing dengan perkataan Santi. Santi menangis melihat kepergian Fauzan. Ia benar-benar merasa syok atas kejadian pagi ini di rumah yang baru ia tempati. Tangannya dengan cepat menekan tombol nomor ponsel Akos. Wanita itu begitu penasaran akan kejadian hari ini. Benarkah ada kaitannya dengan makhluk tak kasat mata? Bisa tolong panggilkan Ustadz, Kang? Pinta Santi. Ia cemas dengan keadaan putrinya. Mata bayi itu sudah kembali normal, tetapi tetap saja ada kecemasan di dalam diri Santi. Insya Allah, Neng, sekalian untuk acara syukuran rumah kalian ya, supaya kalian tidak merasa takut. Rumah itu sudah lama tak ditempati. Menurut Akang, wajar saja jika ada kejadian aneh. Kamu baru kembali setelah sekian lama. Ia berusaha untuk tidak keceplosan saat bicara jika di rumah itu memang ada penghuninya. Tapi Azam bilang di sana banyak makhluk yang tak kasat mata. Apa itu benar, Kang? Tanya Fauzan. Lelaki keturunan Jawa itu memang agak penakut, apalagi setelah penjabaran dari Azam. Dan setelah kejadian yang menimpa putrinya, rasa takutnya semakin menjadi. Azam masih anak-anak, maklum kalau bicaranya suka ngarang. Tapi benar kok, Kang. Pas pertama masuk rumah ini, saya juga melihat sosok yang menyeramkan. Kata Fauzan, ia berusaha mengatakan apa yang dilihatnya waktu itu. Kalau bisa acaranya diadakan nanti sore atau malam ya, Kang. Pinta Santi setengah memohon. Ia tak mau jika urusan rumah dinanti-nanti. Insya Allah, ia harus bersikap biasa supaya tak ada siapapun yang menaruh curiga padanya tentang ia yang serba tahu mengenai seluk-beluk rumah juragan Maman. Kalau begitu, Teh Ningrum bantu aku untuk belanja ke pasar, membeli keperluan acara selamatan nanti ya, Teh. Insya Allah, Neng. Teteh izin juga buat ngajakin ibu-ibu kampung untuk membantu mempersiapkan segalanya supaya cepat selesai. Waktunya juga begitu dadakan. Iya, pokoknya Akang dan Teteh urus saja semuanya. Aku ngikut aja. Yang penting rumah diadakan syukuran supaya Santi tenang. Gak enak juga kalau kami pergi lagi. Ibu Santi sambil mengelus kening anaknya. Untuk acara syukuran apa saja yang diperlukan, Kang? Tidak ada. Di sini untuk acara syukuran rumah biasanya manggil ustadz, menyiapkan makanan untuk orang-orang yang datang, kemudian dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Orang-orang yang datang apa dikasih uang sebagai rasa terima kasih telah turut serta mendoakan rumah kami itu, Kang? Tidak usah. Mereka datang karena Allah, ikhlas meski tidak diberi uang. Diberi makanan saat pulang pun mereka sudah pasti senang.
Oh begitu, terima kasih atas penjelasannya Kang. Semoga setelah acara selamatan ini rumah kami tak ada lagi kejadian-kejadian di luar nalar. Ia langsung melihat istrinya. Wajahnya begitu penuh dengan rasa takut. Dulu rumah ini tak semenyeramkan ini. Itu sebabnya istri dari juragan Maman menyuruh putri tertuanya untuk menempati rumah mereka kembali. Sore itu tiba, semua persiapan untuk acara selamatan rumah Santi telah siap. Akos telah rapi dengan baju putih dan celana hitam. Ningrum terlihat mempersilahkan para tamu untuk masuk. Sementara Santi dan Fauzan telah siap duduk di ruang tengah, tersenyum pada beberapa tamu. Lama ya kita nggak ketemu, ujar salah satu tamu. Ia adalah teman masa kecil Santi. Dulu saat pindah ke Jawa, usia Santi baru 15 tahun. Ia masih ingat dengan beberapa warga di kampung halamannya. Lala kan ya, maaf ya aku lupa-lupa ingat sama warga sini. Maklum, kelamaan di Jawa. Iya nggak apa-apa kok San, aku bisa maklum. Seneng aku pas dengar katanya kamu pindah lagi ke sini. Aku pikir kalian semua yang pindah, rupanya kamu sendiri. Iya, mama sibuk urus perkebunan bawang di sana. Oh gitu. Santi dan Lala terus mengobrol, membahas tentang sewaktu dulu masih bermain bersama. Hingga keduanya menceritakan tentang kehidupannya yang sekarang. Kalian bertiga, jangan mengganggu acara di rumah ini. Aku sudah bawakan kalian darah ayam segar dan juga ayam tulak sebagai pengganti tumbal keinginan kalian. Seru Akos. Lelaki itu meletakkan darah yang ia bawa beserta ayamnya yang telah disembelih. Kami tidak mau ayam. Jangan menolak. Aku bukanlah tuanmu yang selalu menyediakan tumbal manusia. Sama saja. Dulu kau juga yang selalu menyediakannya untuk kami. Itu karena perintah juragan Maman. Sebenarnya ia takut kembali berurusan dengan tiga makhluk itu. Hanya saja dirinya terlalu takut jika sampai Azam atau istrinya yang terluka karena perbuatan di masa lalunya. Atau mereka tahu jika ia ada sangkut pautnya dengan makhluk dan rumah juragan Maman yang kata sebagian warga angker. Malam ini kami terima persembahanmu. Tapi ingat, kami masih menginginkan manusia untuk kau persembahkan. Aku tidak berjanji untuk itu. Dasar manusia bodoh, tidak berguna. Di mana nyalimu yang dulu begitu setia pada juragan Maman? Kami yang telah memberi kekayaan padanya dan padamu. Tapi kalian tak bisa menuruti keinginan kami. Makhluk yang botak kini berucap, wajahnya berubah menyeramkan. Ampuni aku, jangan lukai aku. Pinta Akos memohon dengan kesakitan. Di lantai bawah acara sudah dimulai, sementara di lantai atas, Akos tengah menemui tiga makhluk menyeramkan di tempat rahasia. Tempat yang hanya diketahui olehnya dan juragan Maman. Santi dan istrimu begitu cantik. Aku menginginkan satu di antara mereka. Aku memintamu untuk mempersembahkan satu padaku. Ujar makhluk tinggi dengan begitu menyeramkan. Jangan. Mereka tidak tahu apa-apa. Ini balasan untuk manusia yang tak bertanggung jawab. Jika tak mau mempersembahkannya, aku yang akan mengambilnya sendiri. Ancam Gendruwo dengan tawa mengerikan. Makhluk itu terlihat puas dengan ketakutan yang ada pada diri Akos. Ketiganya spontan bergantian menyantap apa yang dibawakan Akos tadi. Insya Allah tidak akan ada lagi makhluk yang mengganggu kalian di sini. Usahakan setiap malam kalian membaca Al-Quran dan perbanyaklah istighfar. Terang Pak Ustadz ketika Santi mengutarakan kecemasannya. Azam dan aku pernah lihat makhluk itu Pak Ustadz. Seperti makhluk yang suka mencuri uang itu loh. Timpal Fauzan. Memang setiap tempat pasti ada penghuninya, termasuk rumah ini. Insya Allah mereka tak akan mengganggu. Asalkan kita selalu mengingat Allah, seperti membaca ayat-ayat Quran setiap malam. Pak Ustadz itu kembali menerangkan. Pasangan suami istri tersebut tampak mengerti. Keduanya mengangguk diiringi senyuman.
Para warga yang datang ke acara syukuran itu terlihat serius mendengarkan apa yang dijelaskan Pak Ustadz. Aku sedikit cemas kala mendengar penjabaran sang Ustadz. Ia merasa takut ketika makhluk itu kembali mengganggu keluarganya atau bahkan keluarga Santi. Apa yang ia lakukan di masa lalu membuat kehidupan di masa sekarang jadi tak tenang. Ningrum dan anaknya bahkan nyaris jadi korban. Tindakannya di masa lalu itu seakan meminta pertanggungjawaban di masa kini. Hatinya selalu gelisah setiap saat, tidurnya pun tak tenang. Terutama ketika 3 makhluk itu mengusik atau menghantuinya dan menagih tumbal yang dulu pernah ia janjikan sebagai persembahan. Apa makhluk itu masih ada di sini, Pak? Tanya Ningrum ikut bersuah. Masih, mereka tak akan bisa pergi. Ketiganya terlanjur janji pada tuanya. Jawab Pak Ustadz. Seram dong Pak Ustadz, cetus Fauzan. Mereka tak akan mengganggu jika tidak diganggu. Acaranya sudah selesai kan Pak Ustadz? Bukannya sudah ada janji dengan warga yang lain? Kasihan jika mereka menunggu terlalu lama. Tutur Akos pada Pak Ustadz. Sejak tadi lelaki itu nampak gelisah, terutama membahas keberadaan 3 makhluk tersebut. Iya, hampir lupa kalau saya udah ada janji. Intinya perkuatlah iman. Makhluk seperti itu datang karena undangan dari manusia yang lemah iman. Terang Pak Ustadz sungguh-sungguh. Insya Allah Pak, terima kasih sudah bersedia datang dan mendoakan kami semua. Tutur Santi dengan senyum ramah. Pak Ustadz langsung pulang. Ditutur juga oleh para warga yang pulang setelah diberikan berkat sebagai rasa terima kasih karena kehadirannya. Selesai acara syukuran, rumah Santi dan Fauzan telah sepi. Akos mengajak istri dan anaknya langsung pulang setelah membantu membereskan rumah itu. Setelah tiba di rumah, Akos teringat kata-kata 3 makhluk itu. Bagaimana jika ucapan mereka jadi kenyataan, seperti ancamannya yang ingin mengambil Ningrum atau Santi? Pak, apa mungkin 3 makhluk di rumah Santi itu peliharaannya Juragan Maman? Tanya Ningrum mulai penasaran. Ya, nggak tahu atuh Pu. Akos membalas dengan gugup. Masa sih nggak tahu? Bukannya Bapak kerja udah lama sama Juragan Maman. Pasti setidaknya ada yang Bapak ketahui. Ibu nggak nuduh, cuma penasaran aja Pak. Gak usah dibahas Bu, itu urusan mereka. Yang penting makhluk itu tak mengganggu keluarga kita. Tapi kasihan mereka kalau sampai diganggu lagi, terutama Ayu. Ibu kasihan melihatnya Pak. Aduh Ibu, ini kepengen banget dipuji orang. Seru Akos mengintimidasi. Ia seakan tak suka dengan pembicaraan sang istri. Bapak kok ngomongnya gitu? Ibu memang benar peduli Pak. Bukan karena ingin dipuji orang. Lama-lama ibu perhatikan Bapak semakin aneh. Terutama semenjak kejadian Azam main di rumah Juragan Maman. Wanita itu memang sering mengamati suaminya. Tak heran jika dia menangkap ada perubahan dalam diri Akos. Jika begitu, ibu sama saja dengan menuduh Bapak. Seru Akos, kini suaranya meninggi. Astagfirullah Pak, kapan ibu menuduh Bapak? Alah, ibu sama aja kayak ibu-ibu yang lain di luaran sana. Sukanya fitnah Bapak. Akos termakan emosi. Padahal sang istri hanya mengutarakan kecemasan. Bukan karena semata-mata menuduhnya. Pak, sudahlah Bapak nggak mau berdebat dengan urusan ini. Ujar Akos sembari berlalu keluar dari rumah. Ningrum tertegun melihat kepergian sang suami. Sementara lelaki itu pergi dengan menenangkan pikiran. Kecemasan yang selama ini ditakutkan oleh Akos akhirnya terjadi. Ibu dari Azam itu lama-lama mulai penasaran dengan rumah tua dan masa lalu suaminya. Pepatah mengatakan, sepandai-pandainya kita menyimpan bangkai, suatu saat pasti tercium baunya. Begitu pula dengan sesuatu yang selama ini Akos coba tutupi. Semua orang pasti akan tahu apa yang sebenarnya terjadi. Malam sudah hampir larut, Azam masih terlihat bermain di atas ranjang, ditemani makhluk yang botak. Kali ini bocah itu tidak merasa takut.
karena makhluk tersebut datang tanpa mengagetkan sang bocah seperti waktu itu. Nah gini dong, kalau datang jangan ngagetin aku. Iya maaf, waktu itu tuh pengen iseng. Kamu takut beneran? Ya iyalah aku takut. Itu kamu bawa apa? Bawa uang? Banyak banget uangnya, dapat dari mana? Aku mengambilnya dari rumah yang lantai 2 itu. Nyolong kamu ya? Itu kan perbuatan dosa. Bapak selalu ngelarangku untuk tidak melakukan hal seperti itu. Aku tak peduli. Aku ngambil uang karena disuruh mereka. Terus uangnya juga buat kamu, Azam. Makhluk itu mencoba menjelaskan padanya tanpa disuruh pun. Ia memang suka mencuri uang warga. Hal itu selalu menjadi bahan pergunjingan warga. Mereka menerka-nerka siapakah gerangan yang memelihara tuyul. Buat aku. Iya, kemarin kamu merengek sama ibumu untuk dibelikan mobil-mobilan. Sekarang ada uang banyak untuk kamu. Bocah botak itu berujar lagi, mencoba untuk mempengaruhi Azam. Tapi uang sebanyak ini, ambil saja, nanti aku bisa nyari lagi kok. Bapak ibumu gak akan tahu juga. Makhluk itu mencoba meracuni pikiran Azam. Azam yang polos seakan termakan ucapan temannya. Matanya berbinar ketika mengingat keinginannya yang ingin memiliki mobil-mobilan seperti kawannya. Bilang aja sama ibumu kalau selama ini kamu rajin menabung. Bocah itu mengangguk seraya memegang uang dengan nominal 100.000 dalam lembar. Azam, kamu belum tidur nak? Tanya aku sembari mengetuk pintu kamar putranya. Ini baru mau tidur pak. Jangan tidur malam-malam, besok sekolah. Iya. Setelah mendengar jawaban Azam, pria yang berusia 55 tahun itu langsung kembali menuju kamarnya. Akan tetapi langkahnya terhenti ketika melihat tuyul tengah menatapnya dengan tajam. Sudah lama aku tak meminum susu. Aku sudah haus, Akos. Serunya, mata hitam itu tampak melotot. Di sini tak ada yang akan menyusuimu. Berhentilah mengganggu kehidupanku, kata Akos dengan gemetar. Aku datang untuk menagih janji-janjimu dulu. Makhluk itu mendekat ke arah Akos, membuat sang lelaki mundur. Aku tak pernah janji pada kalian. Aku hanya patuh pada tuanku. Sama saja. Tolong ampuni aku. Tidak akan ku ampuni sebelum ada orang yang bisa menyusuiku. Suara makhluk tersebut semakin menyeramkan. Setiap saat aku selalu diteror oleh makhluk-makhluk itu. Sampai dia tak tahan lagi dan ia menceritakan semuanya kepada Pak Ustadz. Bahwa sebenarnya dulu Juragan Maman memelihara pesugihan. Ya, aku tahu itu semua karena dia adalah tangan kanan Juragan Maman. Dialah yang selalu menyediakan sajen. Dialah yang mencarikan tumbal. Sampai waktunya Juragan Maman sudah tak sanggup memberikan tumbal untuk ketiga iblis itu. Akhirnya Juragan Maman kabur, meninggalkan tempat itu. Entah sekarang nasibnya bagaimana, masih hidup ataukah sudah mati. Sekian lama makhluk itu sudah tak mengganggunya lagi. Tapi entah kenapa sekarang muncul lagi. Saya tidak mau mengulangi kesalahan di masa lalu saya, Pak Ustadz. Tolong saya. Insya Allah, Kang Akos akan saya bantu. Akhirnya Akos mengajak Pak Ustadz ke ruangan rahasia di rumah Santi. Tentunya setelah menceritakan semuanya kepada Santi tentang Juragan Maman. Santi pun syok mendengar cerita dari Kang Akos karena dia tidak tahu menaung. Di dalam kamar rahasia itu, terjadilah pertarungan sengit antara Pak Ustadz dan iblis itu. Iblis itu kekeh tak mau pergi. Tapi alhamdulillah dengan segala kekuatan Pak Ustadz, iblis itu bisa dikalahkan. Akhirnya Akos bisa bernafas lega. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Santi dan Fauzan pun bisa tenang tinggal di rumah peninggalan orang tuanya. Dan cerita selesai sampai di sini.
Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Dan semoga ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Ambil sisi positif dan buang jauh-jauh hal negatifnya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.